wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai perkuliahan pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan pada sore hari ini dapat berjalan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat pada perkuliahan sore hari ini. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mulai perkuliahan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam menjalankan aktivitas kita, serta kesuksesan di dalam meraih keinginan dan cita-cita. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya kembali dan diberikan kesempatan di dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dan umat Islam dari jalan kegelapan, jalan terang benderang. Baik Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. Minal aidin al faizin. Pak Prof, sudah pundi? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, menginjak pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama pada mata kuliah analisis real. Kita akan melanjutkan pada bab 2. Kita akan melanjutkan pada bab 2, yaitu tentang barisan. Nah, saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Langsung ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa kan? Halo? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Baik Bapak Ibu. Nah, fokus kita pada pembahasan kali ini adalah mengenai sequence and their limit, yaitu barisan dan limitnya. Nah, pada pembahasan kali ini ada 9 topik penting yang akan kita pahami. Yang pertama adalah definisi dari barisan. Yang kedua adalah cara mendefinisikan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan suatu barisan itu? Kemudian yang ketiga, sesuai dengan judulnya, kita akan berbicara mengenai limit dari barisan. Their limit, artinya limit dari barisan itu seperti apa. Kemudian, karena adanya limit dari suatu barisan, maka berapa kemungkinan nilai limit barisan itu? Maka itu akan kita bicarakan, yaitu kemungkinan nilai limit dari suatu barisan. Dan akibat dari barisan yang memiliki limit atau barisan yang tidak memiliki limit, maka akan muncul istilah konvergen dan divergen. Itu akan kita bahas. Kemudian membahas mengenai bagaimana kita akan membuktikan suatu limit dari barisan itu dengan menggunakan definisi limit barisan. Berikutnya, yang terakhir, kita akan berbicara mengenai ekor barisan. Nah, yang pertama, kemungkinan istilah sequence
ini dipahami sebagai barisan. Sebelum saya masuk ke topik ini, ada beberapa contoh barisan. Contoh Bapak Ibu. Nah, apakah bilangan 2, 4, 6, 8 ini bisa dikatakan sebagai barisan? Bisa. Ya. Mengapa Abah Holil? Nah, itu kalau menurut definisi ini bisa dipasangkan atau korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Nah, di sini selisih antar anggota di sini adalah selisihnya 2. Jadi UN, selisih UN dan UN-1 itu selisihnya 2. Y. Terus, ya, ini bisa dikorespondensikan satu-satu dengan bilangan asli, yaitu ini 1, kemudian 2, yang ini 3, dan seterusnya. Begitu. 4. Nah, apakah pada saat hal ini dipelajari oleh siswa, kita mengajarkan kepada siswa kita, apakah seperti ini Abah Holil? Belum, Pak, belum seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Untuk di SMP atau sekolah menengah itu hanya kita kenalkan untuk barisan aritmetika, yaitu kita mengenal selisihnya, dan barisan geometri kita mengenal rasionya. Masih seperti itu, Pak. Iya. Nah, biasanya kalau pada jenjang SMP, istilah barisan itu hanya terbatas didefinisikan pada yaitu himpunan. Nah, jadi pada saat kita punya kumpulan dari bilangan-bilangan, katakanlah kita punya 1, 2, 5, kemudian 9, dan seterusnya. Maka ini bisakah dikatakan sebagai barisan? Oke. Nah, karena ini masih berdasarkan pada kumpulan bilangan-bilangan, maka ini bisa disebut sebagai barisan. Itu berdasarkan dari definisi kumpulan bilangan ya, Bapak Ibu. Jadi sebuah himpunan dulu. Kita belum berbicara tentang fungsi. Nah, akibat dari barisan ini, apabila dia memiliki beda pertamanya sama, kayak ini beda pertamanya sama, maka barisan ini disebut sebagai barisan aritmetik. Oke. Nah, ada suatu barisan yang dia kemungkinan memiliki beda tidak sama. Contoh 1, 4, 9. Nah, barisan yang tidak memiliki beda sama tentu tidak disebut sebagai barisan aritmetik. Nah, kira-kira barisan apa ini, Bapak Ibu? Kuadrat. Ini kalau di SMP kita pakai istilah pola bilangan, Pak. Nah, kenapa disebut sebagai pola bilangan? Bisa dikaitkan dengan fungsi, Pak. Oh, belum. Kita belum berbicara fungsi dulu. Oh ya. Jadi Itu kita analisis dulu yang ada di jenjang SMP maupun SMA.
Itu kan Nah. satu kan 1/2, 2/2, 3/2 begitu pola jadi Iya, yang benar. kita pakai itu nggih. Ini kita sebut sebagai barisan. Nah, barisan bilangan ini, barisan bilangan yang polanya dapat ditentukan atau polanya itu dapat ditemukan atau polanya dapat diprediksi, maka itu disebut sebagai pola bilangan. Nah, itulah munculnya istilah pola bilangan, tentu harus didahului dengan istilah barisan bilangan. Begitu. Nah, ada yang memiliki beda sama, maka ini disebut sebagai barisan aritmetik. Tetapi ini juga memiliki pola. Nah, pola 2, 4, 6, 8 karena memiliki beda yang sama, maka pola ini biasanya disebut sebagai pola linier. Nah, kemudian apabila beda keduanya yang sama, jadi kalau kita punya 1, 2, 4, 7. Nah, ini beda pertamanya berbeda, tetapi beda keduanya yang sama, maka ini disebut sebagai pola kuadratik. Atau kalau dinamakan sebagai barisan aritmetik, ini disebut sebagai barisan aritmetik tingkat 2. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan fokus pada itu yang dijelaskan di jenjang SMP sama SMA, kan begitu ya, Mbak Lilia? Halo? Iya, Bukan? Pak. Iya. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Sebenarnya munculnya barisan ini adalah suatu fungsi yang memetakan dari bilangan asli ke bilangan real. Nah, maka didefinisikanlah di sini. Nah, jadi sebenarnya barisan itu adalah fungsi. Fungsi yang bagaimana? Fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan asli ke bilangan real. Jadi ini bebas. Maka barisan ini adalah merupakan bilangan real, tetapi untuk domainnya itu adalah bilangan asli. Maka didefinisikanlah seperti ini. A sequence of real numbers or a sequence in R is a function defined on the set natural equal 1, 2, 3 of natural number whose range is contained in the set R of real numbers. Suatu barisan dari bilangan real atau suatu barisan dalam bilangan real adalah fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli. Dari bilangan asli yang daerah hasilnya dimuat dalam himpunan bilangan real. Nah, jadi itulah definisi formal dari barisan. Oke. Atau sederhananya tadi, yaitu fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan asli ke bilangan real. Nah, karena ini adalah suatu fungsi, maka berarti ini bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi, yaitu Fn sama dengan 2n. Kan begitu nggih, Pak Halil? Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, sehingga pada saat n-nya 1, maka dia menjadi 2, n-nya 2, 4, 3, 6, 4, dan 8. Begitu. Itulah definisi dari barisan. Oke. Berikutnya, yang kedua. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan pada materi yang kedua? Sampun, paham. Nah, setelah kita memahami tentang definisi fungsi, yang kedua adalah bagaimana cara mendefinisikan atau biasanya disebut di dalam Pengen anu konteks ngelurusin mobil kene iso. ya.
Iring-iringan karo ternyata sakmene. Ya, halo. Oke. Cara mendefinisikan fungsi. Kalau di dalam buku ini kita sebut sebagai cara mendefinisikan fungsi, mungkin di dalam buku lain itu disebut sebagai cara menyajikan suatu fungsi. Oh, maaf, cara menyajikan suatu barisan atau cara mendefinisikan barisan. Nah, itu sama ya. Karena di buku SMP tidak mungkin disebutkan cara mendefinisikan barisan, tetapi biasanya kalau di buku tingkat SMP SMA itu disebutkan cara menyajikan suatu barisan. Nah, bagaimana cara menyajikan suatu barisan? Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana? Mendaftar, Ya, benar. terus dengan itu notasi pembentuk himpunan itu. Notasi pembentuk Himpunan. himpunan. Tidak. Terus apa lagi? Baik. Nah, jelas yang diajarkan pada jenjang SMP, cara pertama biasanya disebut dengan cara mendaftar. Nah, contoh ini, kita punya suatu barisan bilangan genap. Berarti untuk menyajikannya adalah dengan cara list, mendaftar, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu cara yang pertama yang biasanya kita ajarkan pada jenjang SMP SMA. Kemudian cara yang kedua, Rumus fungsi. benar. Nah, karena adalah suatu fungsi, berarti kita bisa mendefinisikannya atau menyatakan suatu barisan itu dalam bentuk rumusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, biasanya ini disebut sebagai apa Bapak Ibu? Kalau kita menyajikan suatu barisan ke dalam bentuk rumus fungsinya. Generalisasi. Ya. Atau biasanya tentukan rumus suku ke N. Nah, itu berarti menyatakan suatu barisan ke dalam bentuk rumus fungsinya. Nah, begitu Bapak. Oke. Kemudian yang ketiga. Nah, dengan cara apa? Kita akan menyajikan suatu barisan. Oke, dengan gambar ya biasanya. Yang biasanya kita sebut sebagai Grafik. Pola. Kalau kita menggunakan bangun geometri itu. Spasial. Apa Pak Walil? Spasial. Spasial. Okay. Oke. Itu adalah bukan cara mendefinisikan, tetapi itu kita sebut sebagai cara merepresentasikan. Jadi itu tidak masuk ke dalam cara mendefinisikan dari suatu barisan bilangan. Ya dengan grafik, dengan gambar, kemudian dengan gambar-gambar geometri, begitu gambar segitiga dan sebagainya, itu adalah representasi saja dari suatu pola bilangan tertentu. Jadi itu tidak termasuk ke dalam cara mendefinisikan dari suatu barisan. Nah, maka cara yang ketiga ini disebut sebagai yaitu dengan menggunakan rekursif. Nah, cara rekursif ini atau biasanya ada yang menyebutkannya yaitu secara induktif. Rekursif atau induktif. Nah, jadi ada 3 cara di dalam mendefinisikan suatu barisan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan? Bukan ingin didiskusikan, tapi ingin diketahui, Pak. Soalnya masih belum paham yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 2, nah ini akan kita bahas satu-satu dulu. Nah, pada buku ini, pada buku miliknya Bartel ini, dia tidak menuliskan begini, Bapak Ibu. Jadi dia tidak menuliskan barisannya itu terbuka begini.
Ini kan terbuka kan tanpa adanya tanda kurung sama sekali. Tapi Bartel menuliskannya menggunakan tanda kurung biasa. Oke, saya akan coba lihat. Ada ini di bagian bawah. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Ini akan kita bahas satu persatu tentu. Nah, ini. Nah, jadi Bartel menulis dengan cara mendaftar suku-suku. Nah, ini disebut dengan suku ya tentu ya. Nah, yaitu X, suatu barisan X didefinisikan yaitu setengah, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Jadi Bartel menggunakan tanda kurung begini. Nah, kalau di sekolah kan tidak ya Bapak Ibu, tetapi di sekolah itu hanya ditulis setengah, kan begitu. Kemudian 1/4. Nah, pertanyaan saya, apakah ini benar atau salah Bapak Ibu? Selama konsisten ya enggak masalah, Pak. Nah, oke. Mengapa, Pak? Ya, pendefinisiannya seperti itu, yang berikutnya nanti selalu begitu. Iya. Nah, jadi menyajikannya boleh seperti ini. Ada yang menyajikan begini. Setengah. Nah, dia menyajikan lain lagi nih. Tidak menggunakan tanda kurung biasa, tetapi dia menggunakan tanda kurung kurawal. Benar apa salah ini Bapak Ibu? Kalau itu khawatir rancu dengan himpunan. Karena himpunan tidak memperhatikan urutan, tapi kalau barisan memperhatikan urutan. Iya, itu alasan yang diberikan oleh Bartel. Jadi Bartel itu tidak menyatakan kurungnya ke dalam bentuk kurung kurawal, karena dianggap nanti akan terbentuk suatu himpunan, karena himpunan tidak memperhatikan urutan, sedangkan kalau barisan memperhatikan urutan. Benar. Namun Bapak Ibu nanti tetap akan menemui di dalam buku lain akan bertulis seperti ini. Ada buku yang menuliskan begini ada. Nah, jadi tidak perlu heran begitu. Nah, alasan yang diberikan oleh buku tadi menyatakan bahwa suatu fungsi di mana ini adalah daerah hasil. Ya kan? Halo? Ya, Pak. Daerah hasil itu juga berupa himpunan. Mengapa? Karena kan fungsi itu memetakan dari himpunan A, bilangan asli, ke himpunan bilangan real. Begitu. Nah, sehingga di dalam buku itu ada yang tetap memegang teguh pakai ini. Berdasarkan apa? Alasan tadi. Nah, namun ketika ini nanti diberikan pada anak SMP atau SMA, dia akan mengatakan, oh itu himpunan Pak, bukan barisan. Nah, oleh sebab itu, yang paling aman digunakan adalah yang ini. Aman ini sudah. Dia tidak melibatkan pemahaman kurung kurawal ini atau kurung biasa. Jadi biasanya diberikan los begitu saja. Itu tidak masalah, boleh. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua dengan rumus. Nah, ini Bapak Ibu rumusnya. Nah, biasanya kita merumuskannya adalah pakai UN. Nah, suku ke N. Itu juga boleh. Suku ke N berarti sama dengan 1/2N. Nah, kan begitu nggih Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Oke. Itu juga benar, berdasarkan ini. Nah, sekarang saya ada beberapa contoh soal. Ini saya punya bilangan 1/2, kemudian negatif 2/3, kemudian 3/4, dan negatif 4/5. Nah, kira-kira apa rumus umum untuk menyatakan barisan bilangan ini, Bapak Ibu? N per N plus 1 kali negatif 1
pangkat N plus 1. Ya, 100 untuk Abah Hulil. Benar. Mengapa langsung ketemu? Coba saya ingin tanya itu. Gimana kok bisa langsung ketemu? Melihat polanya, Pak. Ya. Oke. Berarti kalau siswa kita akan tanya, Pak, bagaimana cara menemukan rumus atau generalisasi dari barisan bilangan ini, Pak? Melihat polanya. Oke. Kemudian ada enggak cara lain selain itu? Melihat jenis barisannya, kan begitu nggih? Ada barisan aritmetik, ada barisan geometri. Aritmetik terbagi lagi, ada barisan aritmetik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan sampai tingkat 5. Tapi kalau dibelajarkan pada siswa SMP, hanya sampai pada tingkat 2. Itu pun tingkat 2 hanya sedikit. Nah, selain itu, apalagi yang kita gunakan Bapak Ibu? Melihat pola, kemudian melihat jenis barisannya, dan melihat juga jenis polanya. Nah, pola, ada pola linier, ada pola kuadratik, ada pola kubik, kemudian ada juga pola pangkat N. Kemudian ada juga rumus yang kita sebut sebagai pola segitiga, dan lain sebagainya. Tentu hal itu merupakan cara-cara yang digunakan di dalam mendefinisikan suatu barisan bilangan dengan menemukan rumus umumnya. Loh Pak, ya kalau ketemu, maka akan menemukan kesulitan atau rumus dalam menemukan rumus, yaitu ketika polanya tidak bisa diidentifikasi atau polanya sangat rumit sekali. Nah, ketika kita menemukan pola yang sangat rumit sekali, maka disitulah kesulitan di dalam menemukan rumus suku ke N-nya. Jadi tetap akan memiliki kelemahan ketika barisan bilangan itu adalah barisan yang sangat kompleks dengan bilangan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang kedua cara menemukan rumus begitu. Sekarang bagaimana dengan rekursif? Saya clear dulu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Another way of defining a square is to specify the value of x1 and give a formula for xn plus 1 and more than and equal 1 in terms of xn. More generally, we may specify x1 and give a formula for obtaining xn plus 1. Nah, from x1, x2, blah 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 xn. Square defined in this manner are said to be inductive or recursively defined. Nah, jadi pada saat kita punya suatu barisan, katakanlah tadi 2, 4, 6, 8. Oke. Ini didefinisikan dengan cara mendaftar. Kemudian kalau didefinisikan dengan cara rumus, maka ditemukanlah UN sama dengan 2N. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan mendefinisikan barisan ini dengan secara induktif atau recursively? Maka yang harus ditemukan itu adalah xn plus 1. Nah, kalau kita punya x1 sama dengan 2. Oke. Berarti x2 itu sama dengan berapa Bapak Ibu? X1 ditambah 2. Oke.
Kalau kita punya X3 berarti sama dengan X2 ditambah 2. tambah 2. Oke. Maka kalau ini saya generalisasi, saya akan memperoleh Xn plus 1 sama dengan berapa Bapak Ibu? Xn ditambah 2, kan begitu ya Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Inilah yang kita sebut secara recursively atau induktif. Jadi dimulai dari yang kecil. Inilah cara mendefinisikan dari induktif ini. Namun, ada namunnya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai hasil generalisasi dari suatu barisan bilangan. Ini hanya bisa dikatakan sebagai cara mendefinisikan bahwa Xn plus 1 itu adalah Xn ditambah 2. Dengan catatan didefinisikan X1-nya sama dengan 2. Sehingga kalau X2 berarti sama dengan X1 ditambah 2. Kalau X3 berarti X2 ditambah 2, dan seterusnya. Itulah cara mendefinisikan dari suatu barisan bilangan secara rekursif atau induktif. Nah, definisi barisan secara rekursif atau induktif ini ada suatu barisan yang cukup terkenal. Apa namanya itu Bapak Ibu? Yang didefinisikan secara rekursif ini. Yaitu yang Fibonacci. ya, benar Bapak Olin. Barisan Fibonacci ini adalah barisan yang dia tidak bisa didefinisikan dengan rumus umum. Nah, jadi dia hanya bisa didefinisikan secara rekursif. Jadi tidak ditemukan rumus umumnya. Nah, itulah keunikan dari barisan Fibonacci ini. Jadi dia didefinisikan secara rekursif. Nah, kalau kita lihat di contoh, nanti ada contoh barisan Fibonacci. Langsung kita coba contoh. Nah, ini. The celebrate Fibonacci sequence F. Nah, jadi barisan Fibonacci yang terkenal dinyatakan dengan F, definisikan dengan Fn, diberikan dengan definisi induktif. Nah, jadi dia definisikan secara induktif. Nah, siapa yang mau mendaftar? Kalau kita masih mendaftar berapa 5 suku masih memungkinkan. Tetapi semakin tinggi semakin besar. Kenapa? Karena suku berikutnya itu adalah penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Jadi 2 diperoleh 1 tambah 1, 3 diperoleh 1 tambah 2, 5 diperoleh 2 tambah 3, 8 diperoleh 3 tambah 5, dan seterusnya. Oleh sebab itu, barisan Fibonacci ini tidak bisa ditemukan rumus umumnya, hanya bisa didefinisikan secara rekursif atau secara induktif. Baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan. Jadi, kesimpulannya adalah bagaimana cara mendefinisikan suatu barisan ada 3, yaitu dengan mendaftar barisan tersebut, yaitu biasanya ini disebut sebagai suku-sukunya. Jadi ini suku-suku, suku 1, suku 2, suku 3. Atau cukup dengan menemukan rumus umumnya, atau kita definisikan secara rekursif. Nah, ini juga secara rekursif atau induktif. Oke. Dari sini kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Iya, silakan Abah Oleh. Untuk rekursif ini, kalau yang Fibonacci, berarti kita menyebutkan minimal 3, F1, F2, dan Fn plus 1. Begitu Pak ya? Benar. Makanya di sini Fibonacci F1 didefinisikan 1. F2 ini kan kalau ada titik 2 sama dengan berarti itu didefinisikan atau ditetapkan.
Jadi harus tetapkan dulu F1-nya itu 1 dan F2-nya adalah 1. Jadi ini dulu yang ditetapkan, dua hal ini. Kenapa? Kalau ini tidak ditetapkan, kita tidak mungkin memperoleh suku berikutnya. Mengapa? Karena suku berikutnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Sehingga ada dua suku sebelumnya yang akan didefinisikan. Nah, mungkin Abah Holil akan membuat bilangan yang kasih nama nanti Abah Holil. Definisikan F1, F2, F3. Nah, sehingga suku berikutnya adalah jumlah dari 3 bilangan sebelumnya. Nah, begitu kan tambah luas. Ya. Begitu. Jadi untuk barisan Fibonacci itu akan didefinisikan F1, F2-nya. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu kalau ada. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau kita berbicara sekarang barisan. Apakah barisan itu akan memiliki suatu limit? Oke, ini Pak Prof. Oke, silakan dicari bentuk rekursifnya. Gitu dulu. Jadi sebelum ke limit barisan itu ada tugas dari Pak Prof. Bagaimana Bapak Ibu, Abah Holil? F1 sama dengan B, kemudian Fn sama dengan B pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 1. Oh yang ini ya. Oh maaf, saya yang biru yang dilingkari. atasnya. Ya. Ya, yang dilingkari. Ya. Yang bawah itu F1 sama dengan 1/2. Kemudian Fn sama dengan 1/2n. Setengah Fn min 1. Oh, 1/2 pangkat N. F1 sama dengan setengah. Pak Abah Holil menggunakan apa? Laptop atau HP? Laptop, Pak. Bisa coret-coret, boleh. Ya, Pak. Kak Cukup. Kak Cukup berapa ya? Buya ya cukup. Remer ya. Saya pindah dulu sama sambil ngetes. Pressure. Joko masih jenengan ya. Dalamnya itu loh. Dan bisa ditutup. Kiri mana? Yang WhatsApp kalau itu. Hah? Mana? Wong aku markir wong
bener tamu bingung kepingin ngarah-ngarah no. Kalau lagi sapal. Pak Sues ini bingung. Aku mari ke dhewe. Apa mau Waduh. Oh iya, iya lupa. Anu, melibatkan N dan N+1. F1 setengah Fn sama dengan setengah Fn min 1. Bisa, Pak? Hmm. Oke. Bagaimana Pak Halil, Bapak Ibu? Oh iya, siap. Oke, Oke, lanjut. sudah insaf, Pak. Ya, insaf ini. Nah, kalau ini dia tidak ada rekursifnya. Iya, iya. Baik. Nah, Iya. kita lanjut ke limit sekarang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengenal contoh barisan ini, sebelum kita belum masuk ke limit dulu ya, Bapak Ibu. Kita punya barisan tadi, barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita punya ini, barisan bilangan setengah, 1/4, 1/8, 1/2 pangkat N. Untuk barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, apakah ini akan menuju pada titik tertentu, Bapak Ibu? Hingga Tidak ada batasnya. Oke. Nah, bagaimana dengan barisan ini? Setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Menuju 0. Menuju pada satu titik tertentu. Nah, pada saat suatu barisan ini, seolah-olah dia menuju pada satu titik tertentu, maka itu titik tertentu itulah yang akan kita sebut sebagai limit. Nah,
Sedangkan untuk 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya, berarti ini tidak menuju pada satu titik tertentu, maka barisan ini tidak memiliki limit. Oke. Seperti apa limit itu? Dan kita lebih lanjut bahas ini. Nah, the limit of sequence, limit dari suatu barisan. There are a number of different limit concepts in real analysis. The notation of limit of a sequence is the most basic, and it will be the focus of this chapter. Nah, kita akan fokus pembahasan pada limit. Nah, sebelum bagaimana sih kita ada konvergen dan divergen ini ditemukan? Nah, coba kita ingat kembali Bapak Ibu, bagaimana cara kita mencari limit suatu fungsi? Kita punya limit n mendekati tak hingga. Kita punya limit n mendekati tak hingga n kuadrat plus 1 per n. Oke. Berapa limitnya ini Bapak Ibu? N. Definisi ya, tak ada limitnya ini. Contoh soal ini saya klik dulu, saya hapus saja. Satu per 2n plus 1. Untuk n mendekati tak hingga ya Bapak Ibu. Jadi kita ingat kembali Bapak Ibu cara mencari limit untuk x mendekati tak hingga. Kalau ini biasanya kan pakai x. Mengapa? Karena limit dari suatu fungsi. Fungsi kan fx atau y sama dengan 2x kuadrat. Katakanlah begitu limitnya berapa. Nah sekarang kita berbicara barisan, maka x itu kita ganti dengan n. Mengapa n mendekati tak hingga? Karena barisan yang kita bicarakan ini adalah barisan yang tak hingga. Sehingga dia apakah dia menuju pada satu titik tertentu atau tidak. Nah, contohnya limit n mendekati tak hingga. 1 per 2n plus 1. Nah, bagaimana cara mencarinya Bapak Ibu? Halo? Lupa sudah. Nah, kalau kita ingat kembali pada, jadi ini belum masuk ke definisi ya Bapak ya. Ini dulu. Jadi kalau kita ingat kembali cara mencari limit x mendekati tak hingga pada suatu fungsi yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi variabel. Jadi kalau ini kita bagi dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah n pangkat 1. Berarti ini dibagi n. Nah, 2n ini juga kita bagi dengan n. Dan 1 kita bagi dengan n. 0, Pak. 1 per n ini menghasilkan 0. 2n per n menghasilkan 2. 1 per n menghasilkan 0. Sehingga 0 dibagi 2 plus 0. Berarti 0 dibagi 2. Sehingga limitnya adalah 0.
Karena barisan yang didefinisikan dengan 1/2n+1 ini memiliki limit. Nah, jadi barisan yang didefinisikan dengan ini, yaitu kita tulis xn itu didefinisikan dengan ini, 1/2n+1 memiliki limit, yaitu limitnya adalah 0, maka barisan inilah kita sebut sebagai konvergen. Nah, berarti kalau barisan itu dia tidak memiliki limit, maka disebut sebagai divergen. If a sequence has a limit, jika suatu barisan itu memiliki limit, we say that sequence is convergent. Jadi jika suatu barisan itu memiliki limit, kita katakan bahwa barisan itu adalah konvergen. If it has no limit, we say that the sequence is divergent. Nah, itu Bapak Ibu ya, munculnya istilah limit ini berdampak pada istilah konvergen dan divergen. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, coba kalau saya punya barisan yang didefinisikan dengan xn sama dengan 4-8/n. Apakah ini divergen atau konvergen? Kemudian saya punya xn sama dengan ln logaritma natural dari n. Apakah ini juga divergen atau konvergen? Kemudian saya punya barisan xn itu sama dengan 1, -1, kemudian 1, -1, dan seterusnya. Yang pertama ini apakah dia konvergen atau divergen, Abah Oleh? Bapak Ibu. Konvergen. Konvergen. Oke, ada dua jawaban yang berbeda. Pertama adalah mengapa ini konvergen? Limit 4. Limitnya 0. 0. 4. Itu 4. Ya, 4 min itu 4 min 8/n itu. Ada 4-nya di kiri. Ya, berarti limitnya adalah 4. Karena dia memiliki nilai limit, maka ini barisan ini adalah barisan konvergen. Kemudian yang kedua, yaitu limitnya adalah 4. Nah, xn sama dengan ln n. Divergen. Divergen. Iya, mengapa? Tidak punya limit. Ya, benar. Jadi pada saat n itu dimasukkan 1, 2, 3, 4, dia akan semakin besar juga. Maka dia tidak memiliki nilai limit atau limitnya adalah tak hingga. Berarti ini adalah divergen. Bagaimana dengan yang ini, Bapak Ibu? 1, -1, 1, -1, dan seterusnya. Tidak menuju tertentu, bisa ke 1, bisa ke -1. Ya, berarti konvergen atau divergen? Divergen karena tidak konvergen. Tidak pada satu jawaban itu divergen. Oke. Berarti ini limitnya itu tidak ada. Nah, limitnya tidak ada. Kalau yang ini tadi limitnya adalah tak hingga, maka dia masuk ke dalam divergen. Sedangkan kalau ini limitnya ada 1, 4, masuk konvergen. Nah, kalau ini limitnya Tidak ada. tidak ada. Jadi dia tidak mempunyai limit. Halo?
Nah, karena dia tidak mempunyai limit, maka barisan ini adalah tidak konvergen. Oh ini has no, oh ini tidak ada, berarti kita katakan sebagai divergen. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, masuklah kita ke definisi sekarang. Nah, setelah kita membahas cara mencari limit, yaitu dengan cara aljabar, kemudian dari situ kita tahu bahwa barisan itu dia punya limit, maka namanya adalah barisan konvergen. Kalau tidak, maka disebut sebagai divergen. Maka didefinisikan berikut. Ini definisi formalnya. Suatu barisan Xn di dalam R dikatakan konvergen ke X anggota R atau X adalah sebagai suatu limit dari barisan Xn. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada suatu bilangan asli K epsilon, sedemikian hingga untuk semua N yang lebih dari atau sama dengan K epsilon. Nah, the terms suku Xn selalu memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Oke. Nah, mungkin definisi ini, karena definisi ini adalah definisi dari limit yang pada barisan. Jadi ini definisi limit pada barisan. Selama ini kita hanya memahami bahwa limit itu adalah pada suatu fungsi, terutama di kalkulus. Sama juga ketika kita mencari limit dari suatu barisan, itu caranya sama seperti mencari limit pada suatu fungsi. Cuman limitnya adalah limit N mendekati tak hingga. Nah, selain menggunakan cara yang sering digunakan untuk mencari limit fungsi N mendekati tak hingga atau X mendekati tak hingga, untuk membuktikan bahwa suatu barisan itu memiliki limit, kita bisa menggunakan definisi ini. Bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, bagaimana contoh penggunaan definisi ini di dalam membuktikan limit-limit suatu barisan? Nah, maka dibahaslah di bagian bawahnya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya, ini notasi ya Mas ya. Ini suatu baris, ini adalah keunikan limit bahwa suatu barisan dalam R itu adalah hanya memiliki satu limit. Suatu barisan di R memiliki paling banyak itu satu limit. Tidak, saya hanya penunjukkan bahwa definisi tersebut itu digunakan. Ini belum. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Limit 1/n itu sama dengan 0. Benar Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan, ini maksudnya di sini adalah mendekati tak hingga ya. Di dalam buku lain, ada yang menuliskan di sini itu ditambahi dengan N mendekati Enggak. Ada yang menuliskan begini. Nah, kalau di buku ini sudah dipahami maksud limit 1/n itu sama dengan 0. Mengapa? Karena ini adalah berbicara pada konteks barisan. Begitu. Sehingga tidak ditulis di buku ini N mendekati tak hingganya. Tapi buku lain kemungkinan ada yang menulisnya. Oke. Limit N mendekati tak hingga 1/n, apakah benar limitnya itu sama dengan 0? Nah, kalau kita cek pakai cara biasa, yang dipelajari berarti 1 dibagi N, kan begitu ya Bapak Ibu ya? 1 dibagi per N dibagi N. Oke. Maka diperolehlah 0 dibagi 1. Nah, 0/1 berarti sama dengan 0. Nah, itu cara yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan definisi
suatu limit pada barisan untuk membuktikan bahwa limit 1/n itu sama dengan 0. Ya, kita gunakan definisinya itu, yaitu jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka 1/epsilon itu juga lebih dari 0. Dengan sifat Archimedes, suatu bilangan asli K sama dengan K kali epsilon sedemikian hingga juga 1/K kurang dari epsilon. Nah, pada intinya ini pemberian ini adalah pemisalan. Jadi kalau kita langsung pada ini bisa. Jadi karena limitnya itu 0, kita langsung sesuai definisi saja. Nah, saya akan ke ataskan dulu. Nah, ini definisinya. Ya, jadi kita pakai ini. Xn ini adalah suatu rumus barisannya, X-nya ini adalah limit. X. Nah, konvergen ke X adalah suatu nilai limitnya. Kita akan membuktikan bahwa Xn min X itu kurang dari epsilon. Kalau menggunakan definisi ini. Saya lanjut ke bawah. Nah, oke. Berarti kita akan mencari dengan menggunakan nilai mutlak 1/n, yaitu Xn tadi kan dirumuskan dengan 1/n, dikurangi dengan ini, 0. Nah, maka ini hasilnya adalah 1/n. 1/n itu kurang dari epsilon. Karena dimisalkan epsilonnya lebih dari 0, jadi pasti ada 1/n itu kurang dari pemisalan ini. Halo Bapak Ibu. Jadi dia telah memenuhi yang ini tadi, satisfy. Nah, ini harus memenuhi bahwasannya nilai mutlak Xn dikurangi X itu harus kurang dari epsilon. Halo? Oke, Pak, masih mencerna. Ini untuk setiap, jadi ini adalah pemisalannya, epsilon lebih dari 0 di sini. Jadi harus memenuhi ini untuk membuktikan nilai suatu limit itu harus memenuhi ini. Di mana X itu adalah nilai limitnya. Nah, ini mungkin ya jarang kita gunakan. Kita hanya menggunakan cara yang ada di dalam kalkulus, yaitu limit X mendekati tak hingga dibagi dengan N pangkat terbesar atau X pangkat terbesar. Jadi harus memenuhi satisfy, suku-suku harus memenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi, berarti terbukti bahwa limitnya dari barisan Xn itu adalah X. Oke. Baik, kita lanjut coba contoh yang berikutnya. Nah, ini. Limit 1 dibagi N kuadrat per 1 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini kita gunakan yang cara biasa berarti kan 1 dibagi N kuadrat nih Bapak Ibu ya. Ya, Kemudian per N kuadrat dibagi N kuadrat, dibagi N kuadrat. 1/N kuadrat. Maka diperolehlah yang atas 0 per 0 1 plus 0. plus 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa limit 1/N kuadrat plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan yang ada pada limit fungsi. Nah, bagaimana kalau kita sekarang menggunakan
definisi limit pada barisan. Nah, ini harus memenuhi ini. 1/n kuadrat plus 1 dikurangi 0. 1/n kuadrat plus 1 ini kan nilai dari xn-nya. Iya, Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian 0 ini adalah nilai dari limitnya. Dikurangi 0 hasilnya 1/n kuadrat plus 1. 1/n kuadrat plus 1 ini kurang dari 1/n. Pasti nggih? Nggih. 1/n akan kurang dari epsilon. Nah, karena sudah memenuhi bahwasannya xn dikurangi x, nah sesuai dengan definisi tadi, ini harus kurang dari epsilon. Nah, karena sudah memenuhi ini, berarti terbukti bahwa limit 1/n kuadrat plus 1 itu adalah sama dengan 0. Halo? Kalau epsilonnya 1, maka K-nya berapa? Bapak Ibu? No choose K sedemikian hingga 1/K kurang dari epsilon. T-nya 1, K-nya 2. Yang seperti ya, Pak ya. Ya. Ya, karena kan nanti menjadi 1/2 kurang dari 1. Ya. Nah, kalau Epsilon 2, K3. ya 3, 4, dan seterusnya kan begitu. Ya. Epsilonnya setengah. K-nya 3. Ya. 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Wonten nggih Pak Bro? Terus pundi? Oke ya. Ini menarik ya. Jadinya kan. Coba diturunkan Pak Yayan. Nggih. Slide-nya diturunkan. Oh, naikkan lagi ke definisi. Di limit sequence. Oke, dihapus semua. Oh, stop. Ya, udah deh. Ini tadi ya, saya ingin jelaskan sebentar aja. Jadi ini definisi. Ya.
Oke, ini definisi yang memang harus kita pahami betul di definisi ini. Apa sih artinya ini? Jadi suatu barisan ini Xn itu dikatakan konvergen ke X ya jika ini setiap epsilon yang lebih besar 0, Bapak Ibu harus cari bilangan asli K yang berhubungan dengan epsilon tadi. Makanya Pak Rahmat tanya tadi epsilon, kalau epsilonnya 1 berapa, K epsilonnya berapa. Ya. Jadi begitu Ibu Bapak ambil epsilon di sini, itu pasti dijamin ada K epsilon yang memenuhi bahwa semua N yang lebih besar dari K epsilon tadi itu ya harus sehingga semua N lebih besar dari K epsilon itu Xn, nilai mutlak Xn dikurangi X harus lebih kecil dari epsilon. Apa sih makna dari sini? Maknanya di sini adalah kita sedang mencari jauh nun di sana, ya, dia kira-kira mendekati berapa nilai. Contoh, kalau Pak Rahmat punya setengah, 1/4, 1/8, ya, dan seterusnya sampai dengan 1/2, 1024. Oke, Atau 1/2N itu ya. 2048. Nah, dan seterusnya dia ini menuju kemana sih? Jauh nun di sana itu kira-kira berapa? Karena kita nggak ingin melihat ini dia akan bergerak menuju kemana. Ternyata dia akan bergerak menuju ke nilai 0. Nah, ini loh. Pertanyaan berikutnya itu Pak Yayan dan yang lainnya, pertanyaan 0 ini benar nggak dugaan kita itu? Gitu loh. Jadi ini baru diduga. Kapan dugaan itu benar kalau memenuhi definisi? Paham? Jadi kita menduga jauh perjalanan ini dari setengah, 1/4, dan seterusnya sampai dengan 2N. Dan seterusnya, kira-kira dia menuju kemana? Oh, ternyata perjalanannya itu, kalau Pak Rahmat punya 0, ini punya 1, ini kan setengah, gitu ya. Ya 1/4, kan gitu kan? Dan seterusnya, dia bergerak, ternyata ini bergerak ke sini, gitu loh ya. Dan diduga, ya, gerakannya adalah dia ke sini, itu loh. Jadi kita ini, ilmu ini adalah ilmu gerakan. Kalau seseorang sifat dan karakteristiknya, dia karakternya kemana? Ini nanti kalau kaitannya sama psikologi, ini gitu. Kecenderungan orang itu bergerak ke sini itu kemana dia? Maka dia harus dijawab di sini, paham? Jadi ilmu psikologi, ilmu lain-lainnya dan ilmu itu bergerak di sini, Bapak, Bu. Paham? Menarik ya? Baru sadar ya? Sadar, Bro. Iya. Baru sadar ya, Mas Pandi ya? Baru sadar. Kita hanya sementara belajar epsilon, tapi nyatanya apa sih ini sebenarnya? Ini adalah ilmu gerakan yang dipakai, gerakannya orang ini. Kan ada gerakan yang tidak teratur, tapi dia kecenderungannya kemana itu ada. Paham Mbak Yulia? Mbak Iswatul ya? Pak Yayan ya? Jadi ini gerakan, ini nggak akan diajarkan oleh dosen lain biasanya. Pak Rahmat akan buka ini. Ini gerakan yang ini, gitu ya. Jadi kalau ada anak kecenderungannya kemana, itu ada keteraturan, maka Bapak Ibu bisa prediksi dia mau kemana dia, gitu loh. Nanti ujungnya kemana gitu, ya? Oke, good. Sehingga kalau begitu, bagaimana prediksi ini dikatakan benar? Kalau begitu harus ada ukuran, kan gitu. Ukurannya apa? Setiap
Anda memprediksi bahwa jenengan ambil epsilon, gitu ya, yang lebih besar 0, ada enggak? Apakah ada K? K itu adalah bilangan asli yang begitu, apakah ada K yang hubungannya dengan epsilon yang tadi yang disimbolkan dengan K epsilon atau yang ditulis dengan K saja boleh. Ya, ini anggota himpunan bilangan natural yang memenuhi bahwa Xn dikurangi dengan X itu dijamin lebih kecil dari epsilon. Contoh, kalau tadi ini, tadi berapa Pak Yayan? Yang tadi, 1/n ya? Iya, Pak. Oke, dia menuju kemana gerakannya? Oh, 0. 1/n berarti 1. Kemudian, kalau n-nya 2, setengah, n-nya 3, 3, 1/4, 1/5. 1/5 ada? Ya, 1/5. Ya, hanya 1/5, 1/6 dan seterusnya. Dia kira-kira berjalannya mau kemana dia kira-kira? Dia akan berhenti di mana? Paling dia akan bergerak di sekitar 0 saja kan gitu ya. Iya. Kalau di sana n berapapun dia akan menuju ke 0 gitu ya. Bagaimana caranya? Begitu ambil K epsilon ya. Ada kita terdapat di sini ya. Apakah ada K epsilon yang memenuhi ini? Ada. Itu ambil epsilon, pilih ya. Pilih K epsilonnya berapa? Ya, ada enggak? Ya. Berarti akan ada K epsilon sedemikian sehingga untuk n yang lebih besar dari K epsilon ini dijamin bahwa ya dijamin akan 1/n pasti lebih kecil dari K epsilon, iya kan? Ya. Pak, Ibu, kalau ini bergerak dari 1, kemudian setengah, 1/3, kan gitu toh, 1/4. Kalau epsilonnya 1/4 berapa? Ada enggak K epsilon? Kalau epsilonnya kecil sekali, misalkan 1/5 gitu, berapa K epsilonnya yang memenuhi ini? 1/4. Tuh, 1/4. 4. 4. Ya. Kalau 2 boleh enggak? Boleh. Oke, benar boleh. Berarti K epsilonnya itu ya. Sekarang kalau K epsilonnya 2 memenuhi enggak? Untuk n yang lebih besar dari K epsilon gitu 1/n, n lebih besar dari K epsilon berarti 1/3 ya, boleh ya? Iya. K epsilonnya Bapak Ibu pilih 2, ya toh? Kalau epsilonnya saya ambil 1/5, Bapak Ibu pilih K epsilonnya 2. Untuk n yang lebih besar dari K epsilon, ya n-nya yang lebih besar dari K epsilon itu bisa n-nya sama dengan 3 kok? Bisa. Bisa sama dengan 4 ya? Bisa. Oke, kira-kira kalau begitu 1/n, Pak dinaikkan sedikit Pak Yayan. Tulisannya Pak Rahmat besar loh. Dinaikkan sedikit ini. Oke, sekarang oke, sudah cukup memang ya. Ini K epsilonnya ini ya, epsilonnya ini berarti 1/n itu apakah lebih kecil dari epsilon? N yang mana aja yang lebih kecil? Paham maksud Pak Rahmat? Kalau K epsilonnya 2, berarti N-nya untuk lebih besar dari K epsilon. Apakah N-nya yang lebih besar dari K epsilon kan bisa 3, 4, kan gitu toh? 5 ya? Ya. Berarti berapa?
1/n apa 1/2 apakah apa 1/3 apakah memenuhi? Kalau n-nya sama dengan 3, kan lebih besar dari K epsilon toh. Yang epsilon 2 ini. Kalau Bapak Ibu pilih 2, berarti n lebih besar dari 2, berarti kan 1/n apakah senantiasa lebih kecil dari epsilon? Tidak. Kenapa? Karena untuk n sama dengan 3 itu tidak lebih kecil dari epsilon kan? Ya. Paham? Paham? Berarti K epsilonnya 5 ya? Loh iya ini, begitu Pak Rahmat ambil epsilon sama dengan 1/5, ada nggak hubungannya dengan K epsilon? Ambil Ada 6. K epsilon. Ambil berapa K epsilonnya? 6. 6. Tidak boleh 2 kan? Adanya itu berapa gitu loh Pak Bu, maksud Pak Rahmat. Adanya itu dicari, adanya itu berapa, bisa ditunjuk hitung. Tung gitu loh. Hasan, Mas Wandi. Begitu Pak Olil ya. Iya, Pak. Nah, kalau epsilon 1/5 jangan ambil K epsilon 2. Adanya itu adalah K epsilon 6. Ya kan bilangan aslinya 6. 6 ya. Semua n lebih besar dari K epsilon pasti memenuhi lebih kecil dari epsilon kan? 7/7, 8/8 ya. Pasti lebih kecil dari 1/5. 1/6 pasti lebih kecil dari. Oke, kalau epsilonnya setengah atau epsilonnya 1/7. Sekarang kalau 8. epsilonnya 8, 1/7. 9, K epsilonnya berapa? 8. 8. Boleh 100, kan gitu toh? Boleh 1.000.000 kan gitu. Iya kan? Begitu. Jadi pesan ini, definisi ini, begitu Bapak Ibu ambil epsilon, ya, berarti akan ada K bilangan asli K yang dihubungkan dengan epsilon disebut dengan K epsilon itu dicari, ditunjuk hidungnya, kan gitu. Paham? Epsilon, setiap epsilon lebih besar dari 0. Kalau epsilonnya 100, enak ya. Ya enggak? 1.000.000, enak. Kalau epsilonnya lebih besar 0, yang kecil-kecil aja. Sekarang kalau 100 yang besar-besar pasti mudah. Yang kecil-kecil mikir, kan gitu toh. Ya enggak? Pak Hasan, hati-hati. Jangan selalu cari yang kecil-kecil ya. Bikin mumet itu, kecil-kecil itu Pak Hasan. Ya. Mas Wandi, Pak Olil. Mahal harganya ya, yang kecil-kecil itu. Nah, tersenyum Mbak Yulia kan. Buketut. Mbak Swatul ya. Jadi gitu ya. Paham? Paham sekarang? Mbak Ilmi, paham ya? Oh, ternyata epsilon itu begitu diambil epsilon ada hubungannya dengan K epsilon. Paham? Jadi bisa bermain, ya. Nah, ini bisa dibuat animasi dan secara digital itu bisa dibuat animasi. Coba kalau di sekolah cari epsilonnya, K-nya berapa? Gitu ya. Itu ya Pak Yayan ya. Jadi tujuan dari limit sekuen atau limit barisan itu adalah ingin menduga perilaku itu nanti ujungnya kemana. Kalau dia mengumpul kepada salah satu titik, artinya Bapak Ibu bisa menemukan, barulah itu dikatakan konvergen. Konvergennya kemana. Kalau nggak ketemu, ngelabia kemana-mana, nggak peraturan, itu yang dikatakan dengan divergen. Gitu. Nanti saya ajari bagaimana cara berpikir konvergen dan divergen ya dalam kehidupan keseharian. Kapan itu dibutuhkan konvergen, kapan dibutuhkan divergen di dalam rangka berpikir ya meraih sukses dari Ibu dan Bapak nanti kita akan ajari. Oke. Itu ya. Itu Pak Yayan, ini enggak ada Pak Yayan kuliah di negeri dimanapun begini ya. Pak Prof. Hah? Mungkin begitu ya. Oke. Hah? Filosofis.
Filosofisnya diambil ya. Nanti kita ajarin itu. Oke, good. Lanjut, paham ini? Sehingga tadi itu begitu kembali ke pilihan dari K epsilon itu menjadi penentu di dalam rangka membentuk, menjaga kebenaran dari ukuran kebenaran dari apa yang diduga tadi itu. Paham, Mas Fandi? Ini Mbak Kerset kemana ya? Lagi mandiin siapa itu? Mandiin anaknya? Masih di jalan, Prof. Antar Oh. lomba putra. Begitu saya mandiin si kecil atau Nggih, ada lomba niku. oh ada lomba ya sudah. Nggih. Oke, gitu ya paham. Tapi Bu Ketut walaupun ikut mengantarkan itu di jalan mengerti, paham ya? Nggih, Prof. Saya mengikuti dari awal, nggih. Menarik ya. Ternyata Sangat. Oke, silakan Mbak Yaya. Oke, Pak Prof. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Enggak sekedar hanya bicara epsilon delta ya. Ya Pak Hasan ya. Iya, Bro. Jadi Mbak Eni, Mbak Fani masih mana? Oh sudah. Oke, good. Sudah Pak Yayan lanjutkan. Iya, Pak Prof. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kegunaan definisi dari suatu barisan ini. Maka di buku ini, kalau kita cek terus ke bawah pada contoh-contohnya, tidak sama sekali membahas bagaimana mencari limit dari suatu barisan menggunakan cara dikalkulus. Yaitu mereka lebih cenderung menggunakan definisinya. Karena harus sesuai dengan definisi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Kita langsung lanjut pada tail of sequence, ya Bapak Ibu. Atau bagaimana Pak Prof? Ya, ini ekor. Ya, oke. Jadi ekor ini, tolong ini sudah Pak Yayan, tailnya ya, bawa Pak Yayan, atau naik supaya ada space untuk bicara. Stop. Jadi misalkan gerakannya dari barisan itu adalah begini ya, ke sini. Misalkan ya, dari sini terus dia bergerak gitu ya. Ekornya kan di sini ya. Mana ekornya itu? Ini ya. Bukan ini ya, ini inisial ini ya. Inisial. Jadi permulaannya di sini. Jadi barisan itu dia jauh non di sana seperti apa? Oke. Jika X adalah barisan ini, ya, ini adalah barisan bilangan real, dan jika M itu adalah bilangan ini, bilangan apa? Bilangan asli, maka M ekor ini, ya, M tail ekor ke M dari X adalah barisan XM, ya, di mana XM plus N, N-nya ini. Oke, ini apa sih maksudnya Pak Bu? Ada barisan yang di permulaan itu nggak teratur. Paham? Awalnya gini ya, ini kan nggak teratur toh. Barisan begitu pada saat M di sini dia bergerak teratur gini. Ada nggak karakteristik orang yang seperti ini? Ada ya? Awalnya nggak kena, gitu kan? Begitu umur tertentu, bahasan di Quran, Pak Soleh, Pak Khalil, begitu umur tertentu dia
baik sekali kan? Iya kan? Nah, disinilah di ekornya. Begitu ya Pak Soleh ya? Oke, Prof. Oke. Oh, bicara tentang ini, ekor di ujungnya. Makanya kalau di Islam itu dikatakan kita apa? Allahumma ja'alna bihusnil khotimah, itu di sini itu loh. Di ekornya nanti masih muda, metenteng, buai banget, tapi di ujungnya begitu loh Pak Hasan ya. Itu. Jadi perhatikan gerakan di sini. Sama aja dengan orang yang bekerja. Awalnya baik, sregep, tapi begitu sudah setahun, 2 tahun mulai kelihatan nggak sregepnya ya. Kalau Bapak Ibu, betul nggak Pak Soleh, kepala sekolah? Oke. Ada itu ya nggak Samsul. Ngawal siap ini, tapi di belakang malah nggak betul nggak Pak Hasan? Pakai ilmu barisan saja. Nah, ilmunya pakai ini. Jadi begitu ini. Nah, ini. Kalau detak jantung kan diperhatikan ini. Perjalanan begini nggak apa-apa ya. Kalau sudah dari belakangnya menuju ke 0 itu yang bahaya ya. Betul nggak? Jadi itu ya tailnya aslinya ekornya di ujungnya seperti apa. Dia formulanya kalau di ekornya, yang di sini disebut ekornya gerakan itu dia menuju konvergen apa divergen. Repot kalau di ujung terus ini, kalau begini terus begini ya biaya gitu. Ya kan? Orang kalau sakit terus gak ngeni kan nggak masuk aja gak jelas-jelas. Yang penting nggak menuju ke 0, jantungnya bisa berdetak, bisa stabil gini, ya kan? Itu bagus. Tapi kalau begini terus itu bahaya ya, biayanya banyak, semakin tidak stabil. Kan gitu dah. Paham? Mas Eko, ya Pak? Sudah dapat ilmu? Iya, Pak. Itu Pak, ya. Oh, ya sudah dilanjutkan. Oke, tailnya, ekornya di situ. Prinsipnya disinilah yang harus kita perhatikan. Kalau tadi barisan Aceh itu menarik sejak dari awal sudah menarik ya. Begitu ya. Sejak awal sudah menarik, sudah kelihatan. Tetapi kalau yang pakai tail itu kadang-kala di awal itu tidak menarik gitu ya, tapi di belakang yang menarik gitu. Mudah-mudahan makanya kita kalau sholat berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allahumma ja'alna bihusnil khotimah, disinilah sebenarnya kita akan menuju ke yang bisa diukur dengan ukuran epsilon delta atau epsilon k epsilon tadi. Oke, good. Cukup saya. Silakan dilanjut Pak Yayan. Oke, Prof. Nah, secara filsafat sampun disampaikan oleh Pak Prof mengenai tail of sequence atau kita sebut sebagai ekor barisan. Nah, secara matematis seperti apa ekor barisan itu ada pada definisi ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah definisi dari tail of sequence atau ekor barisan. If X, jika X adalah barisan, X1, X2, Xn adalah suatu barisan dari bilangan real, dan jika M adalah suatu bilangan asli yang diberikan, maka M-tail ini artinya adalah ekor ke M. Jadi ini dibaca ekor ke M. Ekor ke M dari barisan X
dari X adalah suatu barisan. Nah, definisinya dari ekor ke M. Nah, ekor ke M atau kita sebut sebagai XM itu didefinisikan sebagai XM plus N anggota bilangan asli, itu adalah XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Oke. Contoh barisan sederhana 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita tanya, rumus ini adalah 2N. Kemudian, ini bisa dibentuk suatu barisan baru dengan mengambil ekor ke M. Misalkan saya ambil barisan ekor ke 2. Nah, berarti barisan yang saya barisan yang saya ambil dari ekor kedua itu dimulai dari berapa Bapak Ibu? Berdasarkan definisi. 6. Ya, berarti diambil dari 2 plus 1, yaitu dimulai dari 6, 8, kemudian 10. Apakah rumusnya sama atau berubah Bapak Ibu? Berubah, 2N plus 4. Sehingga rumus umumnya adalah 2N plus 4. Nah, contoh ini ada X2, 4, 6, 8, 10N. Kalau diambil ekor ketiga, berarti diambilnya dari yang suku keempat, suku ketiga plus 1. 8, 10, 12, sehingga rumusnya menjadi 2N plus 6. Itulah yang disebut sebagai ekor dari barisan. Jadi ada ekor dari barisan ini membentuk barisan yang berbeda, rumus umumnya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin diskusikan sebelum kita lanjut? Nah, kita tahu ada teorema ini. Bahwa suatu barisan ada yang konvergen dan ada yang divergen. Pertanyaannya adalah, apakah ekor dari suatu barisan yang konvergen juga konvergen? Halo? Iya, konvergen. Ya. Bagaimana dengan ekor dari suatu barisan yang divergen? Apakah juga divergen? Iya, divergen. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah sama limit antara suatu barisan konvergen dengan ekornya, dengan ekor barisannya? Apakah limitnya sama? Sama. Ya, karena menuju pada satu titik tentu yang sama. Nah, itulah muncul dari teorema 3.1.9 ini. Jadi teorema ini muncul atas pertanyaan tadi. Karena barisan itu ada yang divergen dan konvergen, apakah ekor suatu barisan kalau diambil dari barisan divergen juga divergen? Kalau konvergen juga konvergen? Apakah limit mereka sama? Maka muncul teorema. Nah, ini, misalkan X adalah suatu barisan dari bilangan real dan misalkan M anggota bilangan asli. Maka ekor ke M yaitu XM sama dengan XM plus N dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam kasus ini, maka limit ekor ke M, barisan ekor ke M itu sama dengan limit barisan tersebut. Nah, pembuktiannya ini adalah menggunakan menggunakan definisi
limit pada barisan. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah further example, yaitu hanya sebagai contoh-contoh saja Bapak Ibu. Itu contohnya sama, memberikan suatu limit. Nah, ini contohnya limit 1 plus NA itu sama dengan 0, pembuktiannya juga sama, yaitu dengan menggunakan definisi limit pada barisan. Yang B juga sama. Tentang barisan dan limitnya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa simpulkan bahwa suatu barisan itu memiliki limit dan juga ada barisan yang tidak memiliki limit. Barisan yang memiliki limit disebut sebagai barisan konvergen, sedangkan barisan yang tidak memiliki limit itu dengan barisan divergen. Cara membuktikan bahwa barisan konvergen itu memiliki limit adalah dengan menerapkan definisi limit pada barisan. Itu intinya dari pembelajaran pada sore hari. Ini adalah soal-soal tadi, yaitu barisan Xn didefinisikan dengan rumus di bawah ini untuk suku N, tulis 5 suku pertama di masing-masing kasus. Ini hanya menulis 5 sukunya, saya rasa Bapak Ibu bisa. Ini adalah dengan menemukan rumus suku ke N-nya. Ini menemukan rumus suku ke N-nya. Kemudian yang ketiga, ini diminta untuk list daftar 5 suku pertama dari barisan yang didefinisikan secara induktif di bawah ini. Jadi ini adalah barisan yang didefinisikan secara induktif. Dan yang keempat, buktikan bahwa untuk B anggota bilangan real, buktikan bahwa limit B per N itu adalah sama. Kemudian use the definition of the limit of a sequence to establish the following limits. Gunakan definisi dari limit barisan, jadi kita menggunakan definisi limit barisan untuk menetapkan limit-limit berikut ini. Selesailah materi, Bapak Ibu. Oke, kita nanti akan melanjutkan mengenai teorema limit pada pertemuan berikutnya yang akan fokus bagaimana kalau dua barisan itu ditambahkan, kemudian atau dikurangi, kemudian dikalikan, atau merupakan kelipatan, dan atau kedua barisan itu dibagikan. Maksud saya kedua barisan dibagi. Contoh barisan X dibagi Z. Nah, seperti apa teorema limitnya? Itu akan kita bahas pada pertemuan. Baik Bapak Ibu, saya stop share. Sampun apa? Ya, cukup. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Ada yang mau disampaikan kembali Pak Prof? Cukup. Ya, recordingnya ditutup. Oke.